membagi dua shaf terus pada saat takbiratul ihram kedua shaf bersamaan dengan imam pada saat takbirnya. Kemudian pada saat ruku dan sujud, shaf pertama ruku dan sujud bersama imam, sedangkan shaf yang kedua tidak bersama imam. Mereka tetap berdiri dan menjaga shaf yang di depan. Takutnya jikalau terjadi ada musuh yang datang, maka mereka akan siap siaga. Pada saat terus yang ketiga, dalam keadaan kritis. Pada saat kritis maksudnya pada saat perang yang sedang berkecamuk. Jikalau terjadi perang yang sedang berkecamuk, maka sholat tersebut bisa dilakukan dengan keadaan masing-masing. Boleh sambil tiarap, boleh sambil berjalan, atau dalam keadaan apapun. Tapi menggunakan bahasa isyarat. Bisa dengan anggukan kepala, ataupun yang lainnya. Dan pada perang ini juga, umat Islam memperoleh yaitu tayamum. Yaitu, tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Karena pada saat perang Zatyariko, umat Islam ke para tentara-tentara muslim itu sangat sulit menemukan air. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril memberitahukan kepada umat Islam bahwa jika mereka ingin sholat tidak perlu berwudu, cukup bertayamum dengan menggunakan debu. Adapun tata cara bertayamum adalah pertama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengetukkan kedua telapak tangan dengan empat jari ini dirapatkan, ini dibedakan seperti ini, terus diletakkan dengan debu yang bersih, yang suci, kemudian usapkan ke wajah dengan melapaskan niat di dalam hati. Adapun niat bertayamum adalah nawaitu tayammumi li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian mengatakan tagi tangan ke dekat debu tersebut tetapi dengan debu yang lain. Kemudian letakkan tangan seperti ini sebelah kanan dan seperti ini. Begitu juga dengan tangan sebelah kiri. Seperti itu. Paham tuh? Paham. Baiklah, saya akan bertanya. Mata nazala Jibril fi sholatil khauf wa rukhsatut tayammum. Isra. Bisa nanti rohati. Nazala Jibril fi sholatil zakariko. Paham tuh? Paham. 600 sani wa fiha tuwafiyat Zainab zaujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah tabni ammatihi alaihi salatu wassalam wa huwa akhuhu minar radha'i. Dan pada tahun ini juga meninggalnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zainab binti Huzaimah Hilaliyah, yang dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ketiga dari Hijriah. Dan juga pada saat ini meninggalnya Abu Salamah, saudara sepersusuan Rasulullah, anak dari bibinya. Abu Salamah yang pada tahun kedua Hijriah beliau ikut serta dalam perang Badar. Namun pada saat perang tersebut Abu Salamah mengalami luka yang sangat dalam. Luka tersebut sempat sembuh, akan tetapi luka itu kambuh kembali sehingga menyebabkan beliau wafat. Man tuwafiyat fi sanatir rabi'ati. Dela, man tuwafiyat fi sanatir rabi'ati. Man tuwafiyat fi sanatir rabi'ati. Siapa yang meninggal pada tahun keempat Hijriah tadi? Abu Salamah dan Zainab. Baik. 600 salis wa fiha tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Dan pada tahun ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Setelah Abu Salamah tadi meninggal,
suatu hari Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, aku mendengar perkataan Rasulullah yang membuat aku merasa sangat bahagia. Beliau bersabda, la yusibu minal muslimina musibatun fayastarji'a fi inda musibati summa yaqulu Allahumma ahjurni musibati fi musibati wakhlufli inda illa fu'ila zalika. Artinya, tidaklah seorang muslim itu ketika ia ditimpa musibah, kemudian ia beristirja lalu berdoa, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah mengabulkan. Kemudian aku menghafalnya, kata Ummu Salamah. Lalu pada saat ia telah menghafalnya, Allah pun mengabulkan. Ia lalu mengucapkan doa tadi. Pada saat Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah beristirja dan kemudian berdoa dengan doa yang ia hafalkan yang disebutkan oleh Abu Salamah tadi. Kemudian ia melamun dan merenungkan ucapannya dan doanya tadi itu. Terus dia berkata dengan dirinya sendiri, adakah pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah? Kemudian Allah mengabulkan doa beliau. Setelah masa idah Ummu Salamah selesai, Rasulullah SAW datang menemui Ummu Salamah, kemudian meminang Ummu Salamah untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Biman tazawwaja Rasulullah SAW Alia. Dengan siapa Rasulullah SAW menikah? Ummu Salamah. Namratul Rabi' wa fiha wulidal Husain bin Ali. Dan pada tahun ini juga lahirnya cucu Rasulullah SAW, yakni Husain bin Ali. Cucu pertama Rasulullah adalah Hasan bin Ali yang lahir pada tahun ketiga dari Hijriah. Man wulida fi hazihi sanati. Musa, man wulida fi hazihi sanati? Ya wulida fi sanati Husain bin Ali. Husain bin Ali. Baik. Namratul Khamis wa fiha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit ayyata'allama kitabatal yahudi liyaktubalahu ilaihim wa yaqra'alahu yaktubuna ilaihi. Dan pada tahun ini juga Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar kitab Yahudi atau aksara-aksara Yahudi. Alasannya karena apa? Karena supaya Zaid bin Sabit bisa menerjemahkan setiap perkataan orang Yahudi dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, maka Zaidlah yang akan menerjemahkan hal tersebut, baik dalam hal surat penyurat maupun ketika Rasulullah SAW berpidato di hadapan para mereka. Ma'ya'muru Rasulullah SAW liyata'allama kitabatal Yahudi. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar kitab-kitab Yahudi? Nabi Zaid bin Sabit. Baik. Paham tuh? Paham. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Saki? Ada yang ingin ditanyakan? Yunita? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini.
ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah ini. Yang pertama tadi ialah turunnya malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW tentang sholat khauf pada saat perang Zatir Riqah. Dan untuk umat muslim diberi kelonggaran untuk bertayamum karena pada saat perang Zatir Riqah tersebut tentara muslim sulit untuk menemukan air, maka diberi kelonggaran untuk bertayamum, bersuci menggunakan debu. Kemudian pada tahun ini juga Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, dan juga bersamaan dengan itu meninggalnya Zainab binti Huzaimah Hilaliyah, istri Rasulullah SAW, dan meninggalnya Abu Salamah, saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga memerintahkan Zaid bin Sabit, sahabat beliau yang sangat cerdas, untuk belajar kitab-kitab Yahudi untuk menjadi